Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi pertemuan ke-10 dari 14 modul yang dari buku manajemen keselamatan keamanan. Ini pengantarnya kita bisa melihat posisi dapur ya. Kapal yang sudah berumur 25 tahun lebih masih terpelihara dengan baik. Ini kapal Pelita Bangsa ya namanya. Dibeli pada saat kapal nama lama Ocean Venture 25 tahun plus ya. Dan kondisinya masih baik. Saya sebagai marine surveyor dari perusahaan ya menilai kapal ini sangat terawat baik di ruang dapur juga di anjungan sampai ke bawah kamar mesin. Nah, nanti bisa saya sampaikan di buku berikutnya. Tapi yang jelas ini mesinnya 14.000 masih bagus, 14.000 horsepower, sangat bagus ya. Kemudian generator 3 masih bisa paralel dengan cepat. Boiler ada 2 ya, kondisi masih sangat bagus. Pompa-pompa juga semua bagus, tinggal merawat sedikit saja. Dan kapal ini dipertahankan sampai 40 tahun masa kerja. Jadi waktu kita beli umur 25 tahun, dan dia masih beroperasi 40 tahun, masih kondisi baik. Nah, mari kita bahas ya. Kalau dapurnya bersih, tentu yang lain-lain ya ikut bersih. Sama di rumah tangga kalau dapurnya bersih ya yang lain-lain ikut bersih ya. Ini salah satu contoh. Mari kita masuk semangat pagi teman-teman, teman-teman profesi maritim yang di kapal, di laut, di kantor, di diklat, ya, dosen, dan semua yang sangat kami banggakan, yang tentu yang memenuhi persyaratan SOLAS dan SDCW, ya, amandemen 2010. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin memperkenalkan diri ya sebagai mantan civil engineer cukup lama ya. Sebagai perwira pelayan niaga 26 tahun di laut dan marine spesialis ya 16 tahun di darat. Sebagai dosen pelayaran ya 20 tahun. Marine surveyor juga bagian dari profesi kita. Dan yang terakhir sampai sekarang masih menjadi penulis buku ajar maritim. Kami mengharapkan teman-teman para dosen juga ini membuatlah satu buku untuk era pandemik COVID-19 ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat yang terbaik untuk anak didik kita. Jadi sepintas sekilas info, saya 3 tahun yang lalu dapat rekor muri penulis buku ajar maritim terbanyak. Tentu teman-teman dosen dari jurusan apapun ya, Nautika, TNIK, KLK, perikanan dan lain-lain, kalau membuat satu buku saja mesti bisa, pasti bisa. Untuk persyaratannya bisa lihat salah satu dari buku saya. Itu yang terjadi ya. Mari kita lihat. Ini buku ini yang pasti memenuhi ya undang-undang, ISBN, International Standard Book Number. Dan kalau nggak bisa sendirian, ya ngajak teman ya, 2-3 orang. Jadilah buku yang pertama nggak ada kata sempurna. Jadi penting sudah jadilah buku itu. Baru nanti edisi kedua dan seterusnya boleh diperbaiki lagi ya. Mari kita lihat isi dari organisasi ini pun ya diusahakan bagian dari yang terkait. Kita akan masuk di organisasi International Maritime
internasional atau International Maritime Organization. Itu bagian yang tidak bisa terpisahkan untuk semua orang kapal, ya, tidak terkecuali pimpinan maupun anak buah. Untuk semua perusahaan pelayaran, ya, tidak terkecuali dari pimpinan sampai anak buah. Karena ini organisasi ya yang tertinggi dari organisasi dunia di bawah United Nations, di bawah PBB. Jadi setidak-tidaknya kalau mau bicara kapal ya harus tahu IMO. Kalau nggak ada tidak tahu IMO ya udah jangan bicara kapal dulu. Nah, termasuk Kementerian Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, ya IMO ini tidak bisa ditinggalkan karena seluruh regulasinya turunannya dari sini. Kemarin kita boleh bangga ya, STB Tinggi Pelayaran mengundang kuliah umum dari Sekjen IMO tentang perkembangan maritim di seluruh dunia ya, Mr. HE Itak Lim, dan dihadirkan juga Sekjen Perhubungan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Joko Sasono MSc. Juga ada moderatornya adalah Bapak Dr. Kapten Antoni, ya, yang sangat kental, sangat akrab dengan teman-teman. Ini ada kode batuk. Ya. Jadi apapun yang terkait dengan batuk, ya hati-hati. Nah, kalau saya pakai masker ini, nanti suaranya nggak gitu jelas. Ya. Padahal di dalam rumahnya ada 2 orang aja. Nah ini ya, karena ini untuk peringatan bahwa YouTube channel saya ini dibuat pada saat musim COVID-19. Ya. Saya sudah PCR juga negatif, tetapi tetap jaga kondisi. Baik, saya minta izin tanpa masker ya. Nah, pembagiannya International Maritime Organization. Kemudian struktur organisasi IMO, Safety of Flight. Kita ambil salah satu konvensi yang sangat terkenal ya, jadi dari SOLAS. Kemudian amandemen SOLAS-nya sendiri, konvensi SOLAS, struktur setiap chapter dari SOLAS ini yang harus dipahami. Ya mohon maaf bukan mengajari, tapi memang yang berbicara tentang kapal harus, sekali lagi harus garis bawah ya. Ini penting supaya negara kita menjadi negara maritim, bukan negara kepulauan. Tanpa regulasi ini, kita boleh bangga negara kepulauan terbesar di dunia, 17.000 pulau ya. Itu kekayaan alam ya, jadi nggak boleh sombong, bukan buatan manusia. Ya. Kalau air pasang 13.000 pulau masih terbanyak di seluruh dunia, negara-negara manapun nggak ada. Tetapi kita dengan menuju tol laut ya, tol maritim dan apapun yang namanya pakai maritim itu harus tahu pasal-pasal dari hukum maritim yang mengenal organisasi maritim ini yang menerbitkan tentang regulasi tersebut. Ya, saya harapkan saya sebagai dosen yang setiap buku saya ada ini, ada tentang satu bab organisasi maritim internasional. Tujuannya walaupun orang mesin, orang dek, orang tata laksana harus mengacu kepada International Maritime Organization. Mari kita lihat, jadi semua buku saya ada satu bab tentang ini. Ini kembali selalu kebanggaan kami ya, 3 sekolahan ini adalah yang memberikan saya kesempatan belajar dari mulai D3, S1 sampai S2. Selain itu masih juga ada beberapa alma mater ya, perguruan tinggi 3 ya.
materi yang nggak saya pasang di sini karena hanya merupakan penunjang profesi. Saya katakan semua disiplin ilmu apapun adalah menunjang profesi Anda yang sebenarnya. Contohnya, saya mengambil sarjana teknik itu untuk menunjang profesi laut juga sebagai engineer ya. Kemudian mengambil manajemen ya UT online selama 5 tahun itu menunjang kemaritiman manajemen juga. Yang terakhir soal S2 teologi itu juga untuk menciptakan kejujuran. Jadi tanpa kejujuran ilmu apapun tidak ada gunanya. Ya, kalau kita mendapatkan data yang nggak benar, satu aja, jadi semua doktor, profesor, dan 1000 jumlahnya pun nggak akan bisa mengerjakan dengan benar. Ini ya yang terakhir saya ambil sekolah itu adalah tujuannya bukan untuk mencari ijazah, tetapi untuk mengenal lebih dekat disiplin ilmu kita. Ini saya lompati aja ya supaya nanti cepat bahwa pertama kali diadakan konferensi internasional memang ada yang dilakukan di Washington, tapi lahirnya AIMO itu ada di London ya. Dan sampai sekarang kantor pusatnya ada di London, di Inggris. Itu supaya diketahui bahwa dari beberapa badan dunia yang tidak di markas besarnya tidak di Washington atau di Amerika Serikat, salah satunya adalah AIMO. Kita lihat AIMO International Maritime Organization dan sejajar dengan badan PBB lainnya seperti ILO. ILO ini ada hubungannya juga dengan kita. Kemudian kantor pusat AIMO berkedudukan di London ya, di Eropa Barat. Yang jelas anggotanya terbesar di dunia, termasuk teman-teman dan saya, karena saya lengkap. SDCW Amandemen 2010 lengkap semua sertifikatnya. Di tahun 2014 kami lengkapi semua, siap untuk berlayar. Tapi karena dibatasi umur ya itu ketentuan yang terbaru dari Amandemen 2010. Baik, inilah organisasi AIMO. Di atas adalah PBB atau United Nations. Kemudian AIMO sejajar dengan WHO, ILO, UNESCO, apalagi ya yang lain-lain, mungkin sekitar 30-an ada. Saya cepat saya akan sampaikan bahwa di bawah AIMO ada beberapa assembly, kemudian wakil-wakil ya, konsul, konsulat atau tapi yang sangat penting ini bahwa di AIMO ada 5 komite. Legal Committee, Technical Committee, ya, Technical Cooperation Committee, Maritime Safety Committee, Marine Environment Protection Committee, dan Protect Facilitation Committee. Kira-kira komite ini kalau di DPR hampir sama dengan komisi ya Pak ya, atau divisi-divisi ya, yang membawai sesuai bidangnya masing-masing. Geolegal, teknikal, dan salah satu komite ini yang sangat amat terkenal dan aktif adalah Maritime Safety Committee. Dia menerbitkan 6 konvensi internasional. Konvensi ini kalau sudah diputuskan menjadi ketentuan harus dipatuhi oleh semua negara anggota AIMO ya. Dengan kata lain ya anggota PBB juga. Nah, kita lihat 6 konvensi itu sangat terkenal semua karena itu berkaitan langsung kepada kapalnya juga, yaitu SOLAS ya, yang tentu ada sejarah sendiri. Road line ya, tentang kalau SOLAS ini menyangkut kapal itu layak laut atau tidak. Kalau tidak mematuhi SOLAS ya boleh dikatakan nggak layak laut. Contoh
Misalnya kapal penumpang itu kalau menurut SOLAS 12 orang penumpang lebih itu harus mematuhi SOLAS. Kalau nggak pakai life jacket atau life raft, tetapi kenyataannya banyak yang tidak mematuhi. Jadi bukan salah SOLAS-nya, salah orang-orang yang berkepentingan tentang kapal itu. Milik kapal, ya, kemudian staf di kesabandaran, kalau non kelas ya siapa yang meriksa ya dan seterusnya. Lot lain tentang muatan, kolorek ya, tentang eh, tabrakan kapal dan lain-lain. Kemudian Inmarsat ya, semua alat navigasi di atas juga harus memenuhi persyaratan SOLAS, sangat banyak. Ya kalau yang saya ingat sertifikatnya pun harus lengkap yang dimiliki para mualim ya. Ada JMDSS, ada radar, ada ARPA, ada ORU, ya radio, ada Inmarsat. Nah, ini sangat penting. Kemudian STCW, ini 100% persyaratan untuk kru, ya, kru kapal, mulai dari pelayan sampai nahkoda harus mematuhi. Kurang satu sertifikat saja perusahaan tidak mau menerima. Jadi STCW ini sangat penting sekali. Yang kedua, yang berikutnya ada SAR. SAR ini sepengetahuan saya, kalau di Indonesia masih lambat sekali untuk menolong kondisi kapal yang tenggelam ya. Ini satuannya ya hanya ya sampai jam-jaman, tenggelam udah 2 menit udah mati semua. Jadi tiap pelabuhan tentu memiliki tim SAR yang standby 24 jam ya, dibuat shift dan siap untuk mengejar apabila kapal kecelakaan. Walaupun itu di pelabuhan, entah seperti kemarin di Selat Bali, itu waktu namanya golden period ya, menit-menit yang sangat berharga untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ini diharapkan tim SAR betul-betul sesuai namanya ya, harus bisa bergerak. Contoh yang kedua lagi yang sangat penting yang pernah saya eh, ada di tempat di Surabaya, yaitu Tampo Mas 2. 3 hari 2 malam terbakar dan akhirnya tenggelam, itu yang meninggal sangat banyak. Ya, yang terdaftar aja di Kalkis sekitar 350. Tapi saksi mata, saksi itu mengatakan bisa 2 kali lipat. Tim SAR-nya nggak kelihatan ya. Tidak ada peringatan tahun 81 Januari tanggal 27 Tampo Mas 2 terbakar. Nih ya, tentu menjadi pelajaran yang tetapi kalau tidak menjiwai tentang kapal dan krunya dan penumpang-penumpangnya, ya tim SAR ya tinggal timnya aja. Ya. Ini maaf jangan sampai tersinggung karena tim SAR ini andalan untuk menyelamatkan jiwa manusia yang minta tolong. Ya. Satuannya menit. ASM Code dan ISPS Code ya ini bagian penekanan ya tentang safety dan tentang keamanan. Ini mulai garis strip-strip ini asli dari organisasi AIMO. Yang ke bawah ini saya yang buat sendiri, ya termasuk independen class. Dan ini independen class juga harus ditegakkan ya. Saya belajar dari anggota internasional class atau AYA, International Association Classification Society. Ini penting buat teman-teman yang ya kita sebut PKI ya, kelas sampai sekarang ini belum masuk anggota. Karena bukan soal independen dan tidaknya, kalau independen jiwa kelasnya itu betul-betul memelihara kapal sampai 25 tahun kondisi sehat ya, minimum 70%. Dan tentu juga nama harumnya PKI harus kita junjung ya. Sudah ada kemajuan tapi masih belum dipercaya oleh beberapa perusahaan yang besar. Ya. Shipping company kita sudah tegakkan dengan adanya ISPS, merah putih berkibar ya.
Ya tentu teman-teman dari partisipasi ini rekrut lah, itu teman-teman dari apa, yang muda-muda yang pengen di darat atau yang udah tua masuk ke biro klasifikasi ya, promosi entah beasiswa atau bagaimana, ya. Kalau teman-teman lainnya kan banyak peluangnya. Tetapi khusus untuk kapal ini harus ada paling enggak 5% atau 10% yang mantan orang kapal, menurut saya ya. Pengamatan saya bergaul dengan teman-teman biro klasifikasi internasional maupun nasional, kira-kira begitu ya. Untuk kapal sudah memiliki regulasi yang lengkap, tapi ini pun juga harus didukung oleh safety and security management ya, untuk orang-orang krunya sendiri. Karena tanpa mempelajari manajemen kapal, hubungan kita ini dengan manajemen yang bukan orang kapal agak susah. Ini kenyataan, walaupun termasuk pemilik kapal juga, maupun teman-teman instansi yang bukan orang kapal. Ini jiwa laut tidak bisa dipelajari dengan teori, harus seperti setiap kecelakaan di pelabuhan kita di Indonesia yang sangat luas, kalau tidak menjiwai nggak akan lari-lari menolong. Saya kira begitu ya. Ini akan lebih cepat, Titanic. Ya. Kalau Titanic ini memang ini yang melahirkan Solas 1914. Ini kita bisa lihat kecelakaan di sini Titanic hanya 10 jam, kurang lebih 10 jam karena patah, ya, terus tenggelam, ya hampir seluruhnya tidak selamat. Walaupun ada berita 2 orang yang selamat, 1.500 nyawa melayang dalam waktu kurang lebih 10 jam. Itu dimaklumi karena Laut Utara nggak banyak kapal waktu itu. Tetapi seperti saya ceritakan tadi, Tampu Mas II di bawah perairan Masalembo di bawahnya, dekat dengan Karangjamuang ya, Kepanduan, ya 1 jam aja itu. Surabaya hanya 3 jam ditempuh. Tapi kisah itu hanya merupakan legenda saja, ya. Kenapa? Karena masih banyak kapal yang lalai tentang keselamatan, keamanan, pelayanan untuk kapal itu yang disebut layak laut berdasarkan SOLAS. Itu sangat miris kalau tahun 2017 Indonesia, saya sampaikan yang saya dengar beritanya, kita mendapat blacklist dengan 70 kasus kecelakaan di laut. Tetapi tahun 2018 menjadi sangat berkurang karena nama blacklist itu nggak baik dan menjadi grey ya, jadi abu-abu. Tahun 2019 sampai 20 kita bisa kembali ke whitelist lagi. Ya. Tahun 2021 informasi kita mendapat penghargaan dari MOU ya, MOU Tokyo 2021 menjadi whitelist ya. Nama kita menjadi harum. Tapi juga di awal-awal tahun ada banyak kecelakaan kapal, termasuk yang kemarin barusan yang menyangkut nyawa itu akan dicatat oleh dunia. Ya harapan kami lewat YouTube channel ini, saya sampaikan sangat seriuslah. Saya sampai kirim WA bahwa yang bertanggung jawab paling enggak ada 5, ya. Atau pemilik kapal seriuslah untuk kapalnya yang aset yang termahal sampai 25 tahun. Yang kedua ada biro klasifikasi yang setiap tahun memeriksa kapal ya sampai 25 tahun lebih, bahkan sampai 50 tahun ya. Ini sangat penting sekali. Ketiga adalah staf-staf sabandar, periksa kapal, harus ada staf mantan orang laut. Jadi ada malim, ada masinis. Cukup 2, nggak saya spesifikkan ya. Tapi yang bagus ya ada 3-3. Di periksa kapal kalau pelabuhannya ramai kan harus ada pasti meriksa mantan orang kapal. Kalau
Ini mohon maaf nih, kalau bukan orang kapal apa yang diperiksa coba? Ya, tidak bisa sampai sedetail lubang tikus diperiksa dengan baik. Ini yang bisa membuat celaka ya. Nah, jadi yang ketiga itu. Yang keempat, ya bolehlah orang kapal. Karena orang kapal itu pada saat naik kapal, tidak tahu kondisi kapal yang sebenar-benarnya. Mohon maaf nih Pak, Bapak-bapak kelas, maupun pemilik kapal, dan sabandar ya, dan stafnya. Orang kapal bisa naik turun dalam waktu seminggu, ada sebulan, ada walaupun kontraknya 6 bulan, bisa juga terjadi itu. Tidak tahu kapal, nggak ada pilih-pilih kapal yang baru maupun yang sudah lama ya. Jadi itu urutan keempat. Tidak bisa 100% tanggung jawab orang kapal ya. Terus tanggung jawab yang pemilik kapal, kelas, sabandar kemana itu? Ya, saya bicara atas nama bukan pribadi, ya 100% dari suara laut. Jadi setiap minggu lebih dari 10 kelas orang-orang yang berbeda dari ya selama 20 tahun ini. Jadi bukan orang nautika, bukan orang teknika, adalah memang pelaku-pelaku dari kapal ya. Saya 26 kapal saya jalani berlayar dan 16 tahun itu kira-kira 40 sampai 50 kapal saya periksa dan keluhannya hampir sama ya. Jadi tolonglah Bapak pemilik kapal ya, walaupun Anda sebagai pekerjaannya saja, tapi untuk level-level manajer ke atas itu harus peka. Ya, jangan main sulap lagi ya, udah nggak zamannya lagi. Masuk kelas juga ya. Mohon maaf ini kalau kelas internasional itu semuanya mempunyai mental yang sangat luar biasa. Walaupun itu orang kita semua ya, pakai bendera merah putih, kelasnya kelas asing, tapi bisa menegakkan disiplin. Buat teman-teman dari PKI, harapan kami 100% rekrutlah teman-teman yang dari kapal. Ya. Mereka, saya tiap ngajar selalu menyampaikan seperti itu. Saya punya sertifikat kelas ada 3 ya, jadi paham betul. Kelas itu teorinya, ilmunya sama walaupun AYAK maupun PKI. Tinggal orangnya aja yang berbeda. Ini ada beberapa seminar yang menyinggung tentang PKI, saya pun juga tersinggung. Tetapi apa boleh buat, kenyataan seperti itu ya. Kapal-kapal kita tidak diperhatikan tentang keselamatan pelayarannya ya. Oke, baik. Sekali lagi saya minta maaf, ini adalah suara laut, suara maritim. Oke, mari kita lihat, ini cukup habis waktu untuk di AIMO ya. Ini kita singgung berikutnya lagi. Ya, memang harus berpikir, kenapa Pak Ishak sekarang di usia 67 bicara seperti ini ya, cukup lama 20 tahun menampung suara teman-teman dari Oiler, dari Klasik, Surumudi, ya yang pasti yang untuk ANT atau T5 4321. Secara khusus para ATT 5 juga 4321 mewakili teman-teman yang lain. Saya tidak ada pikiran untuk pamrih sama sekali, nggak ada ya. Niat saya ikhlas, maaf siapa lagi yang mengingatkan kalau lihat pangkat-pangkat sudah tinggi nggak bisa disentuh dengan suara dari bawah. Ya. Belum sampai ke salary atau gaji teman-teman kita yang masih sangat memprihatinkan. Amandemen Solas, ya. Kita akan melihat safety construction. Construction itu artinya ya kalau kapal untuk dibuat 25 tahun ya tentu harus mengatur kepada safety, tidak dikurangi. Karena kelas punya aturan yang jelas. Ya, jadi dari biro klasifikasi juga harus tegas. Safety navigation ya, ini juga penting karena ini juga penyebab dari yang disebut keselamatan dan keamanan ya. Safety equipment, semua peralatan-peralatan harus mengatur kepada safety. Dan kemudian safety radio, kecepatan komunikasi,
itu bukan hanya radio aja, tapi banyak peralatan yang berkaitan dengan radio. Saya lanjutkan, ini beberapa teman ya yang berkaitan, walaupun ada satu dua yang bukan orang kapal, tetapi cukup menjiwai tentang pemeriksaan audit. Ya. Kita bersinergi, jadi ada orang kapal, ada orang darat juga dari perwakilan pemilik kapal, dan ya ini sudah berapa kali saya sampaikan. Kemudian amandemen itu, kalau lihat amandemen, artinya regulasi itu yang pertama tetap nggak akan sempurna. Peraturan, regulasi, semua sertifikat, kemudian diperpanjang, ada amandemen, ada penambahan kekurangan. Membuat buku begitu juga. Buku yang pertama kali terbit pasti banyak sekali kekurangannya ya. Tapi kan tidak hanya berhenti di situ, edisi kedua, ketiga, saya pernah melihat buku edisi ke-9, berarti 9 kali perbaikan. Ya, artinya kita ini nggak akan pernah mendapatkan kesempurnaan. Profesi begitu juga, ada aja kekurangannya. Nah, SCCW jelas ya, SCCW 78 itu sebelumnya nggak ada. Kalau berangkat belayar asal berani aja berangkat, dengan jasa SD pun berangkat. Tapi setelah ada SCCW 78, 95, dan yang paling ketat amandemen 2010, sudah nggak ada ampunan lagi itu ya. Amandemen ini menunjukkan pelajaran bagi kita bahwa tidak ada kata sempurna. Sehingga SOLAS pun bertambah terus. Yang terakhir SOLAS pasal 11 ayat 1 ya, tentang ASEM Code, mungkin ada penambahan lagi, ya, saya nggak jelas. Tentang budaya keselamatan ini sangat penting, safety culture. Ya, saya lebih peka setelah tahun 2015 ada kata budaya keselamatan. Jadi keselamatan kita pribadi, bangsa kita ini sangat bagus, tetapi kebiasaannya yang sering bandel-bandel ya, kayak gitu. Itu sudah jelas itu untuk keselamatan, ya. Artinya bagus, masih bisa diperbaiki. Jadi kepribadian itu beda dengan kebiasaan. Ada yang kebiasaannya baik, kepribadiannya baik. Ada kepribadian baik, kebiasaannya buang puntung rokok sembarangan. Itu ini yang sedang digalakkan dalam waktu 5 tahun terakhir ini. Ya, saya senang sekali membuat buku ini. Saya ajak 2 orang dosen SDIP juga untuk sama-sama mendukung. Ya. Kalau membuatnya sih mudah, tapi dukungan tentang budaya keselamatan ini sangat penting. Saya tidak bahas detail. Kemudian ada budaya keamanan. Ini juga ya, keamanan saya sebagai auditor ISPS. Budaya keamanan ini juga sangat penting. Ya, karena biarlah itu menjadi budaya di security, nah yang saya audit itu dari security, memasang peneng aja kalau ada juga pribadinya baik, tapi pakai peneng, pakai tanda pengenal pun malas-malas ya. Kadang malah menjadi perhatian bahwa ada seorang pimpinan diperiksa di pos security, waduh, merasa manajer atau direktur nggak mau diperiksa, kan udah kenal. Padahal prosedur ISPS harus diperiksa, tidak boleh tidak, ya. Nah, kalau diperiksa kita bangga bahwa ada security kita itu menjalankan tugas dengan benar. Jadi saya ajak beberapa manajer, bahkan direktur utama juga pernah, saya bilang, ya saya sebagai company security officer, mengawal, coba kalau pribadinya baik tapi kebiasaannya nggak baik, waduh, nggak usah periksa, itu kan direktur kita banyak saksinya. Nah, ini yang disebut budaya mengarah, itulah arahnya. Kalau sudah kebiasaannya baik, menjadi karakter, menjadi budaya.
Ini diharapkan teman-teman tidak pandang perwira atau anak buah, jadikanlah budaya keselamatan dan keamanan. Yang ketiga adalah pelayanan. Jadi buku ini disebut budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan ya. Nah, ada yang mengatakan pelayaran, tapi sebenarnya pelayanan melayani semua kebutuhan kapal. Jadi jangan mengatakan secara pribadi, wah nggak apa-apa, padahal memang dibutuhkan ya. Jadikanlah semua kebiasaan. Ini pelayanan ini, waduh sangat baik sekali kalau di pelayanan entah permakanan, entah running store atau membuat kebersihan. Ya, ini bisa dikatakan pelayanan mengarah SHE ini untuk apa? Safety health environment yang di luar operasi kapal. Jadi janganlah rumah kita ini dibiarkan nggak terawat ya. Misalnya kebersihan itu juga masuk keamanan, ya keselamatan, ya kesehatan. Ini kita biasakan untuk menjadi, ini menarik sekali kalau dibahas nih, tiga-tiganya ini. Kemudian konvensi Selas Jumat, saya lompati saja, ya sudah banyak menyinggung konvensi Selas, dan ini ada dibagi lagi, publikasi baru dari Solas Convention ini diatur sebagai berikut, ada part 1, part 2 ya. Saya ingin mengajak teman-teman di kapal, sebentar. Kalau ada permintaan, termasuk dari pelayanan, itu cantumkanlah di Solas part 1 atau part 2 ya, regulasi berapa itu. Jadi teman-teman kita di kantor juga jelas ya. Yang di kantor nggak semuanya orang kapal, orang yang ngerti kapal ya. Bahkan sampai direktur pun maaf, ya mungkin hanya tahu judulnya aja, bisa aja ya. Paling level manajer ke atas pun juga. Jadi permintaan-permintaan apapun itu berdasarkan SOLAS chapter sekian, sekian, dan regulasi berapa ya. Nah ini kami cantumkan supaya dapat dipelajari untuk nautika maupun teknika. Kita melihat chapter 9 nih tentang manajemen, chapter 10 tentang safety. Jadi cantumkanlah judulnya saja, nggak harus detail ya. Nah, kemudian kita bisa melihat beberapa maritime safety tentang sertifikat keselamatan. Saya tertarik sekali dengan sertifikat keselamatan. Namanya keselamatan itu nggak bisa ditawar ya. Di dalam perusahaan kami yang kedua ya, sebut aja di Medco Energy, keselamatan itu 100 atau 0 gitu. Jadi nggak ada untung tangannya cuma jari satu yang hilang gitu ya, untung ya. Tuh. Untung nggak mati ya. Nah itu bukan untung tuh. Jadi, nah untung kakinya putus ya, cuma satu, nggak dua-duanya. Itu bahasa yang sering dipakai di masyarakat luas. Ya janganlah menjadi pedoman ya. Jadi ya, untung selamat, utuh nggak ada apa-apa ya, itu betul ya, 100%. Kalau untung kupingnya hilang satu, waduh ya, giginya rompal, ya. Jangan dipakai lah ya. Maaf ini buat teman-teman perwira, nakoda, para mualim, para masinis ya, terutama di kamar mesin itu banyak potensi kecelakaan ya. Jadi ada yang buru-buru naik tangga, turun tangga, ada kepleset kena oli ya dan sebagainya, jatuh. Wah untung nggak apa-apa ya, nggak pingsan. Ada yang kalau risiko paling berat kan kepala terbentur anak tangga, kemudian tulang ekor bentur anak tangga juga bisa buta mata. Ya, nanti udah buta pun untung nggak mati. Ya. Janganlah. Jadi bahasa itu tolong dirawat, ya, dijawab, dan diatasi ya.
sampai near miss pun itu di perusahaan kami terakhir ini mendapatkan reward, mendapatkan hadiah. Jadi hal-hal yang membuat kecelakaan itu dilaporkan dan diatasi secepat mungkin. Ya. Di kapal di offshore 1 bulan dapat berapa ya? Misalnya ada minyak yang ceceran cuma berapa tetes saja, tapi bisa membuat orang terpleset jatuh atau kulit pisang dibuang sembarangan, itu juga bisa membuat jatuh kepala kebentur kiri kanan ya. Di kamar mesin itu sangat rawan. Di mana aja. Harapan kami buku ini dibuat dengan kata budaya, keselamatan, keamanan, dan pelayanan kapal. Tentu punya alasan yang kuat. Tambahan sertifikat untuk penumpang. Nah, baik, inilah yang kami harapkan. Bab 10 ini tentu kalau dibiarkan bicara, saya bisa sampai 2-3 jam nggak selesai ya. Di kelas apalagi senang kalau ada interaktif atau tanya jawab dengan teman-teman di sekolah, di kelas, itu akan hidup. Kita tampung kebutuhan apapun yang diminta oleh orang kapal berdasarkan SOLAS, ya mohon dengan hormat perusahaan pelayaran, apalagi pemilik kapal ya supaya memberikan approve, jangan dikurang-kurangi, jangan dicoret, asalkan dasar hukumnya kuat. Ya. Teman-teman di kapal membuat berita acara, ya bukti pemakaian, laporan kerusakan, laporan perbaikan, dan baru disampaikan kepada permintaan material. Ya. Teman-teman di kapal juga kadang hanya selembar kertas saja tanpa ada keterangan apa-apa, langsung dimintakan ke perusahaan pemilik kapal. Jadi seakan-akan kayak permintaan pribadi. Permintaan yang bukan pribadi adalah kita membuat bukti pemakaian spare part maupun material. Ditandatangani minimum 3 orang. Membuat berita acara. Karena ini dilaporkan semua kepada pemilik kapal yang notabene nggak semuanya paham. Jadi laporan kerusakan. Itu Anda yang ahli-ahli semua berikan laporan kerusakan dengan akibat-akibatnya dan sebab-sebabnya. Ya. Secara singkat saja bisa. Nah, laporan perbaikan kalau ada kemampuan orang kapal untuk memperbaiki, ya perbuatlah seperti itu. Atau alasannya kurang material, kurang spare part, ya laporkan dengan sebenar-benarnya ya. Kondisi spare part yang nil itu harus dipenuhi, itu masuk persatuan kelas. Dan itu di-approve oleh kelas. Jangan sampai gara-gara satu material nil, kemudian terjadi kerusakan pesawat yang mengakibatkan kapal keluar operasi. Ini selintas pesanan dari kami yang saya lakukan. Saya tahun 74 belayar ya, dan 76 jadi masinis, 74 sebagai apprentice engineer, 80 sebagai second engineer, sudah kenyang lah. Sampai tahun 90 ya, second engineer 10 tahun, chief engineer 11 tahun, dan dilanjutkan untuk pembersihan kapal-kapal. Tolong teman-teman di kapal supaya memperhatikan persyaratan, apalagi sekarang udah pakai komputer ya. Enak sekali, dulu kan masih pakai mesin tik zaman dulu. Salah dibuang ya. Salah satu kata ya bisa ngetik lagi. Sekarang kan bisa membuat dokumen yang sangat jelas. Jadi nggak ada alasan teman-teman di kapal ya, para manajemen maupun top manajemen tidak memberikan informasi yang jelas kepada kawan-kawan yang di kantor. Ya. Oke, kita akan bertemu berikutnya lagi. Sebelumnya tolong bagi teman-teman yang mendengarkan YouTube channel ini, berikan subscribe, like, dan share ya. Saya sangat serius dan terima kasih. Alam sehat, semangat, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di bab berikutnya, di modul berikutnya.